Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ibu, Bapak, beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Mumtaz dengan NIM 2400539. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan atau mempresentasikan hasil bacaan buku saya dan kelompok saya mengenai asesmen anak berkebutuhan khusus. Mari kita lanjut ke buku yang pertama. Pada buku yang pertama yang berjudul Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus yang ditulis oleh Dr. Imam Yuwono, MPD. Pada buku ini terdapat 6 bab yang membahas tentang asesmen perkembangan anak berkebutuhan khusus. Pada bab pertama membahas tentang konsep dasar asesmen perkembangan. Dari hasil bacaan yang telah saya baca di buku ini, menurut Sunanto dan kawan-kawan di tahun 2013 mengatakan bahwa asesmen merupakan suatu penilaian yang komprehensif dan membutuhkan anggota tim untuk menentukan kelemahan dan kekuatan seorang anak. Nah, lalu apakah hasil ini sangat penting atau apakah asesmen ini sangat penting bagi dunia pendidikan? Dan jawabannya adalah ya, ini asesmen merupakan sesuatu hal yang penting bagi dunia pendidikan karena dari hasil asesmen tersebut dapat membantu guru dalam menentukan layanan apa yang penting untuk anak dan menyusun strategi pembelajaran untuk anak. Menurut Yusuf dalam Swendri dan Saiful Rahman di tahun 2013 mengelompokkan ruang lingkup dalam asesmen itu dibagi menjadi dua, yaitu ada asesmen akademik dan asesmen perkembangan. Tadi sudah asesmen, sekarang kita pindah ke perkembangan. Menurut dalam Papilia, Oates, dan Feldman di tahun 2009, perkembangan manusia merupakan studi ilmiah tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang jenjang manusia. Di buku ini juga mengatakan bahwa perkembangan itu dibagi menjadi memiliki dua sifat. Yang pertama, perkembangan bersifat sistematis, di mana perkembangan merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan atau juga bisa dikatakan terorganisir. Contohnya tuh seperti kemampuan berbicara. Sebelum seseorang dapat menyusun merangkai kata-kata atau berbicara dengan kata-kata yang jelas seperti saya ini, pastinya sebelum itu seseorang memiliki tahapan-tahapannya sampai ia dapat menyusun kata atau mengucapkan kalimat dengan jelas. Sifat yang kedua itu perkembangan bersifat adaptif, yang artinya di mana perkembangan terjadi untuk menghadapi keadaan dalam kehidupan, seperti halnya seseorang berjalan. Kenapa seseorang itu harus berjalan atau kenapa bayi itu perlu diperhatikan perkembangannya sebelum berjalan? Karena berjalan ini merupakan hal yang sangat penting bagi diri seseorang. Karena kita hidup di dunia ini tidak terus-terusan bergantung dengan orang, yang pastinya kita membutuhkan bagaimana caranya kita dapat mobilitas dari tempat A ke tempat B. Nah, salah satunya itu dengan berjalan. Karena tidak selamanya kita dibantu dengan orang lain. Nah, di buku ini juga dari bab kedua sampai bab ke-6 membahas tentang asesmen perkembangan kognitif, persepsi, emosi, bahasa, dan perilaku. Buku ini tuh sangat membantu kelompok kami dalam menyusun instrumen asesmen perkembangan, memberikan kami gambaran bagaimana kita menyusun asesmen perkembangan itu sendiri. Selanjutnya, di buku yang kedua ada yang berjudul Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Di buku ini membahas tentang pendidikan tidak hanya dikenyam atau dikenyam oleh orang abilitas saja, tetapi pendidikan ini juga dapat dikenyam oleh semua anak yang ada di Indonesia. Semua anak di dunia ini, terkhususnya di Indonesia. Nah, hal ini sudah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Indonesia, di Undang-Undang Dasar, sehingga di UUD sendiri, di undang-undang yang ada di Indonesia ini tuh
banyak membahas tentang hak dan kewajiban pendidikan bagi semua anak. Dan juga diatur bagaimana pendidikan itu berjalan, siapa saja yang boleh mendapatkan pendidikan itu sendiri. Di buku ini juga membahas tentang seberapa pengaruhnya pendidikan inklusif itu terhadap dunia, terhadap uh, negara ini. Nah, pendidikan inklusif itu sangat penting karena dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat di Indonesia, sebagai masyarakat di negeri ini, khususnya di Indonesia. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa Indonesia ini telah mengatur undang-undang untuk pendidikan dapat dikenyam oleh semua anak, di mana pendidikan harus setara antara anak abilitas maupun anak disabilitas. Selain itu juga, selain membahas tentang pendidikan, buku ini juga menjelaskan tentang pengertian anak berkebutuhan khusus dan jenis-jenisnya. Sehingga buku ini juga dapat membantu kelompok kami dalam memahami pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan memahami atau mengenal lebih dekat terkait anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya itu buku keempat, yaitu Panduan Pembelajaran dan Asesmen yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek yang ditulis oleh Yogi Anggreana. Pada buku ini, buku PPA ini merupakan keluaran terbaru dari Kemendikbudristek yang pastinya telah disesuaikan dengan kurikulum terbaru yang ada di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Buku ini membantu para guru untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini agar nantinya mereka dapat berfokus kepada peserta didik sebagaimana visi misi kurikulum Merdeka itu sendiri. Pendekatan yang digunakan dalam panduan ini itu memberikan ruang bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dan asesmen dengan konteks masing-masing. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ini tuh sangat penting. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nantinya ketika guru telah memahami asesmen anak, asesmen masing-masing peserta didik, guru juga dapat menyesuaikan pembelajaran tergantung pada hasil asesmen peserta didiknya gitu kan. Agar nantinya pembelajaran yang diadakan itu lebih efektif dan juga lebih menyenangkan untuk anak-anak. Dari dua buku terakhir yang telah dijelaskan mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus dan panduan pembelajaran dan asesmen, kenapa buku ini menjadi salah satu referensi yang penting dalam menjalankan tugas pembuatan asesmen ini, karena yang pastinya asesmen ini kan berkaitan dengan pendidikan, dan sebelum kita melakukan asesmen tentunya kita perlu memahami hal-hal yang mendasar mengenai hal-hal yang mendasar dan bersangkutan dengan asesmen itu sendiri. Salah satunya adalah kita memahami anaknya, memahami anak berkebutuhan khususnya, serta memahami pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan itu kan luas, banyak banget teori dari Barat, dari Eropa, dan dari segala penjuru dunia mengenai pendidikan. Kita perlu memahami definisi pendidikan itu sendiri, serta kita juga perlu memahami kurikulum yang ada di Indonesia sendiri, karena kita melakukan asesmen ini kan di Indonesia, di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, yang pastinya kita juga harus memahami pendidikan yang ada di Indonesia beserta kurikulumnya sendiri, agar nantinya instrumen yang telah kelompok saya buat itu sesuai dengan apa yang mereka pelajari dan sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, buku yang keempat, yaitu buku asesmen yang berjudul Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus, Pendekatan Psikoedukasional. Nah, buku ini sangat membantu bagi asesor maupun guru dalam melakukan asesmen, agar nantinya asesmennya ini efektif dan menyeluruh untuk anak berkebutuhan khusus. Pada buku ini juga menjelaskan
eh, asesmen yang berfokus pada pendekatan prinsip-prinsip psikologi dan pendidikan agar dapat mengoptimalkan perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Di dalam buku ini juga membahas mengenai asesmen perkembangan membaca, menulis, menghitung. Buku ini sangat membantu kita dalam pembuatan instrumen akademik anak berkebutuhan khusus. Mengapa? Karena di dalam buku ini menjelaskan apa itu membaca, menghitung, menulis, bagaimana langkah-langkah membaca, menghitung, dan menulis, dan bagaimana anak bisa dikatakan bisa membaca, menghitung, dan menulis, langkah-langkahnya seperti apa, dan juga di buku ini juga membahas tentang uh, bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda anak dikatakan belum bisa membaca atau belum lancar membaca, menghitung, dan menulis. Nah, hal ini tuh sangat membantu kelompok kami, khususnya kelompok saya, dalam pembuatan instrumen asesmen. Mengapa? Karena kita tidak hanya membuat instrumen atau soal saja, tetapi kita juga perlu memahami bagaimana anak dikatakan bisa membaca, menghitung, menulis, dan bagaimana dan seperti apa anak yang dikatakan belum bisa membaca, menghitung, dan menulis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.